Ya, sahabat Selaki, kembali lagi bersama kami di channel Selaki Wakatobi, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik, yang penting untuk diketahui oleh masyarakat umum, dan penting untuk menjadi edukasi buat sahabat-sahabat sekalian. Sahabat Selaki, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Ali SPMSI. Selamat malam Bapak, salam Selaki. Selamat malam, salam Selaki. Ya, Pak Ali, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya di Wakatobi, yang berada di pertengahan atau perbatasan Laut Banda dan Laut Flores, yang tentunya dengan cuacanya yang ekstrim. Salah satunya adalah masalah di bidang pendidikan. Di mana pendidik ini seharusnya diperlakukan secara khusus, di mana tugas mereka tentunya yang kita tahu cukup berat. Di sini tiba-tiba kita mendengar adanya pemutasian atau demosi. Sebelum saya masuk ke intinya, sebenarnya apa yang melatar belakangi pemutasian atau demosi? Baik, pemutasian atau demosi penyelenggara pemerintahan, khususnya di guru, Ya. ataupun ASN pada bidang yang lain, itu boleh-boleh saja. Mungkin dimaknai sebagai tour of duty, bisa juga dimaknai sebagai sebuah penyegaran. Ya. Tentu dalam penyegaran dimaksud memiliki maksud agar bagaimana mereka lebih bergairah lagi, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan pada ruang pengabdian yang tetap. Tentu alat-alat ukur tentang harus berapa lama dan bagaimana mekanismenya sudah diatur oleh ketentuan perundangan. Ya. Bahwa kemudian kalau ada demosi, misalnya kalau guru sudah diatur, tidak, misalnya seorang kepala sekolah itu menjabat paling lama sekian tahun, Ya. itu sudah diatur dalam ketentuannya. Di dalam PO misalnya masalah di Dinas Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional sudah diatur. Ya. Jadi soal demosi dan pemutasian itu hal yang biasa, bisa dalam penyegaran, tour of duty, dan atau apapun. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah bagaimana proses itu kemudian berjalan sesuai dengan mekanisme ketentuan dan juga asas manfaatnya lebih banyak daripada asas mudaratnya. Yang kedua, tujuannya tentu lebih kepada bagaimana iklim pendidikan menjadi semakin lebih kondusif. Programnya berkelanjutan, kemudian proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik, para guru, komite sekolah, siswa, semua dalam satu gerak dinamik yang menuju kepada pencerdasan bangsa, anak bangsa secara terukur dan sistemik. Nah, demosi ataupun mutasi bagi saya sesuatu hal yang biasa jika dilakukan menurut ketentuan dan standar prosedur atau mekanisme ketentuan yang berlaku. Oke, namun Pak Ali, di masyarakat muncul isu yang mengatakan bahwa guru-guru yang dimutasi ini itu resah. Karena kenapa? Karena katanya di tempat mereka dipindahkan itu mereka tidak punya jam kerja. Gimana tuh, Pak? Ya, kalau itu kemudian tidak sesuai dengan mekanisme, tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan perundangannya, tidak sesuai dengan maksud penyegaran dan maksud untuk menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif, menjauhkan kejenuhan. Karena sebenarnya kalau tidak ada jam kerjanya, berarti demosi atau pemutasi atau non-job itu kemudian tidak memperhatikan data SAL. SAL itu dalam sebuah sekolah misalnya seharusnya gurunya ada berapa? Misalnya ada rombelnya ada 6. Seharusnya gurunya ada berapa? Itu S-nya. Adanya berapa? Kurangnya berapa? Lebihnya berapa? Misalnya dalam satu rombel itu 6 rombel rombongan belajar. Misalnya dibutuhkan guru ada 7 dengan kepala sekolahnya. Sudah dengan guru mata pelajaran dan guru kelas. Misalnya ada 7, kemudian dilihat seharusnya guru di sekolah ada berapa? Harusnya ada 7. Yang ada berapa sekarang? Yang ada 5. Kurangnya berapa? Kurangnya 2. Maka rekomendasi pengambilan kebijakan tentang penempatan pegawai yang dimutasi itu adalah sudah tersal ini, yang kurang ditambahkan, yang lebih dikurangi.
Kalau kemudian ada sekolah yang gurunya itu ada yang tidak mengajar, dia menumpuk, misalnya guru mata pelajaran olahraga ada yang dibutuhkan, misalnya seharusnya itu cuma satu, terus kemudian ditambahkan ke situ 2 orang, berarti menjadi 3. Yang 2-nya kemudian itu tidak punya jam mengajar. Ya. Misalnya guru agamanya harus 1, ditambah lagi 1. Kemudian guru agamanya tidak mendapatkan mata pelajaran. Tentu dia akan ke sana mau mengajar apa? Atau di semua kelas itu sudah ada gurunya. Nah, sistem pendidikan kita kemudian mereka agar kinerja lebih baik, kesejahteraannya lebih baik, dituntut profesionalismenya, tapi pada saat profesionalismenya dituntut untuk lebih baik lagi, pada saat yang bersamaan mengikuti profesionalisme tersebut, mereka dikasih insentif oleh negara yang berupa sertifikasi. Sertifikasi ini dalam sebuah sistem. Nah, sistemnya namanya Dapodik. Kalau jam mengajarnya tidak cukup, dia tidak dapat sertifikasi atau tidak valid dan tidak dapat ditransfer ke rekeningnya. Nah, kalau ada yang menumpuk, itu berarti sistem pendistribusian kepegawaian itu tidak sesuai data SAL. Maka bisa kita mengatakan dalam tanda petik itu tidak profesional atau tidak paham atau ada maksud lain yang dikehendaki. Yang dihindari adalah jangan sampai ada maksud lain. Ya. Kalau maksudnya lain itu soal. Oke. Menurut Bapak Ali sendiri, dalam maksudnya untuk pengambil kebijakan, apa yang mendasari pengambil kebijakan melakukan hal tersebut sementara pasti beliau tahu dengan apa yang sudah Bapak Ali jelaskan tadi? Ya. Kalau itu kan kemudian kita, kalau misalnya arahnya profesionalisme, arahnya adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, arahnya bagaimana sistem belajar mengajar di sekolah itu berjalan kondusif, arahnya agar menjadi lebih baik, arahnya adalah agar manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudaratnya, tentu tidak akan melakukan itu. Kalau kemudian pemimpin melakukannya, kalau misalnya dikatakan tadi mereka tahu. Kalau saya mengatakan justru tidak tahu itu. Dia tidak tahu. Kalaupun dia tahu, tidak akan melakukan hal seperti itu. Betul. Bagaimana mungkin ada sebuah sekolah yang gurunya lebih, tetapi di sekolah lain justru tidak. Saya pernah diskusi sama anak kecil. Mungkin anak kecil itu dikasih tahu juga bapaknya bahwa itu yang urus masalah pendidikan itu. Dan dia bilang begini, Pak, kami sekarang akan bodoh semua. Kenapa kamu akan bodoh? Karena kamu tidak belajar. Tidak, Pak. Gurunya kita tuh sekarang, gurunya kita tinggal 2. Ditambah 1 hanya guru bantu-bantu. Jadi, dia bantu-bantu kadang-kadang dia datang, kadang-kadang nanti, jadi kita akan bodoh. Guru yang lain di mana? Sudah tidak ada, sudah di tempat lain, jadi kita akan bodoh. Itu anak kecil loh. Mencoba menjelaskan tentang apa yang dialaminya. Nah, harusnya mutasi, penyegaran, tour of duty atau apapun namanya, monggo dilakukan, tetapi tetap mempertimbangkan bahwa sistem pendidikan kita menyiapkan sumber daya manusia, mencerdaskan anak bangsa agar pada masanya nanti kita harus siapkan secara baik. Jangan karena persoalan politik atau persoalan lain-lain, kemudian kita melakukan dengan pendekatan nafsu. Itu bisa celaka itu negeri, bisa celaka anak-anak kita. Kita harus bisa memastikan kepemimpinan hari ini, kita hari ini yang mendedikasikan diri kepada negara melalui pemerintah daerah harus bisa memastikan bahwa kehidupan mereka di masanya mereka jauh lebih baik dari kehidupan kita saat ini. Kalau kemudian kita membuat sebuah regulasi, sebuah kebijakan yang berdampak bahwa tujuan kita memastikan kehidupan mereka ke depan jauh lebih baik dengan fondasi dasar, memberikan mereka pengetahuan dasar pada sistem pendidikan, kemudian menjadi carut marut, menjadi kacau, menjadi tidak terurus, menjadi saling resah, itu dosanya kita yang tanggung loh, para pengambil kebijakan ini. Nah, saya memiliki kepentingan tersendiri bahwa selama saya ada pada ruang ini saya harus menyampaikan itu keliru, nggak boleh. Itu benar, itu lanjutkan, itu nggak boleh. Karena tugasnya, misalnya pribadi saya ada di parlemen, yang namanya parlemen itu tukang ngomong, orang yang tukang ngomong, maka harus bicara tentang itu. Kalau salah, kalau benar. Kurangnya di situ.
Oke, kembali ke guru-guru yang tidak punya jam kerja di tempat pemutasiannya. Kemudian apa berarti kalau tidak punya jam kerja, otomatis guru ini tidak mengajar, ya? Kemudian apa yang akan menjadi konsekuensi untuk guru-guru yang tidak mengajar, yang tidak mendapat jam kerja? Nah, yang pertama saya mengatakan bahwa kalau guru-guru itu tidak memiliki jam mengajar, maka dia datang, tanda tangan, baru dia duduk-duduk bodoh di situ. Yeah. Itu sama artinya kita menyanyiakan uang negara. Untuk apa kita gaji dia? Kalau hanya untuk datang duduk-duduk di situ. Yeah. Yang berarti kita yang rugi. Harusnya kita sebagai penyelenggara negara melalui pemerintah daerah harusnya memastikan mereka bekerja. Kalau kita membawa mereka kepada sebuah sekolah di mana mereka tidak punya jam mengajar, maka saya mengatakan bahwa kita sengaja membuat mereka menjadi satpam dari seorang pengajar yang harus mentransformasi ilmu pengetahuan, bertugas untuk mendidik, mengayomi, membina anak-anak kita. Kemudian kita rubah menjadi tukang piket, satpam. Itu kan keluar dari kodrati, keluar dari niat dasarnya untuk menjadi seorang pencerdas anak bangsa. Resikonya adalah kalau kemudian dia sertifikasi, kemudian tidak punya jam mengajar, maka dia tidak bisa terima sertifikasinya. Dia tidak akan valid itu. Okay. Kan di dalam ketentuannya harus dia mengajar, misalnya dalam satu bulan itu harus 24 jam misalnya mengajarnya. Kalau tidak cukup dari 24, itu berarti sertifikasinya dalam sistem Dapodik, itu kan aplikasinya. Diisi dia tidak akan valid. Yeah. Nah, kalau saya melihat memang tingkat kesejahteraan guru ini di Republik ini sementara diperhatikan oleh negara. Negara sedang membuat sebuah kebijakan, sebuah terobosan dengan sistem Dapodik, dengan sertifikasi ini. Bahwa negara berharap bahwa dia semakin profesional. Tapi pada saat dia profesional, negara ikut di belakangnya mensejahterakan mereka dengan memberi sertifikasi. Sertifikasi yang diberikan negara ini tidak diberikan cuma-cuma, tidak diberikan tanpa alat kontrol. Yeah. Negara kemudian menyampaikan, kamu sertifikasi ada prosesnya, ada proses pentahapannya supaya kemudian Anda sertifikasi. Kemudian setelah sertifikasi Anda ini harus Anda melakukan tugas sekian jam dengan tugas-tugas yang lainnya. Kalau tidak, maka tunjangan sertifikasimu tidak akan valid dan tidak akan dibayarkan. Okay. Ironis kemudian, kalau guru kita di Wakatobi, khususnya di Tomia ini, hampir 95% atau lebih lah, guru-guru kita itu udah kredit. Yeah. Kredit untuk bangun rumah lah, Yeah. kredit beli alat kendaraannya, kendaraan untuk transportasinya, kredit untuk usaha kecil-kecilan juga dia kredit. Yeah. Praktis seluruh gaji dipertaruhkan di kreditnya. Maka dia berharap banyak. Itu dia makan dari sertifikasinya. Termasuk anak-anaknya yang sekolah dibayarkan melalui tunjangan sertifikasinya yang selama ini berjalan normal. Kalau tiba-tiba kemudian atas nama negara, atas nama pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan, misalnya dia dimutasi, kemudian sudah dimutasi ke tempat lagi yang banyak gurunya dan tidak ada jam mengajarnya. Itu saya mengatakan itu pemiskinan loh. Yeah. Kenapa saya mengatakan pemiskinan? Karena gajinya udah dikreditkan dan dia makan dari sertifikasinya. Sekolah kanannya dari sertifikasinya. Kalau kemudian di sana tidak jam mengajarnya, berarti anaknya yang lagi kuliah mungkin tidak bisa dibiayai lagi. Yeah. Dia juga akan menjadi menderita. Apakah negara bisa melakukan itu terhadap rakyatnya? Kalau ada penyelenggara daerah yang melakukan seperti itu, sungguh dia tidak paham sebagai penyelenggara daerah. Okay. Dia tidak paham sebagai penyelenggara negara. Bahkan saya mengatakan, pejabat yang melakukan hal tersebut sedang berupaya untuk memiskinkan ASN-nya. Bahkan dalam kondisi ekstrim, saya bisa mengatakan dia sedang menghapuskan harapan keluarga itu kejahatan loh. Maka pemerintah daerah, saya berkeyakinan bahwa kalaupun terjadi ini sebuah keluhian dan akan dia perbaiki. Tidak mungkin seorang pejabat negara akan membuat begitu rakyatnya tidak paham akan tugasnya. Dan kalau itu dilakukan atas sadar, wah itu cilakan negeri itu tuh. Kalau dilakukan atas sadar bahwa udah kita nonjob kemudian kita mutasi dia banyak gurunya,
itu pendekatannya bukan pendekatan profesionalisme, itu pendekatan nafsu. Udah orang dinonjob, dipindahkan lagi banyak gurunya, supaya dia jangan mengajar, supaya dia menderita. Bagaimana mungkin seorang pemimpin daerah yang orang tua dari seluruh ASN, bahkan seluruh rakyatnya, dia berpikir seperti itu? Saya tidak bisa membayangkan. Hanya satu kata yang bisa terucap dari saya, nauzubillah min dzalik, kalau itu niatnya. Oke. Kemudian bagaimana Pak tanggung jawab negara terhadap hal yang dimaksud? Nah, tanggung jawab negara ini kan negara jelas. Bangsa Indonesia ini sudah melalui pendidikan nasional sudah menggetolkan tentang program sertifikasi. Ini upaya political will, niat baik negara, niat baik Pak Jokowi, niat baik Pak Menteri dari sebelum Pak Nadiem Makarim sebelumnya, niat baik dia mengatakan bahwa guru-guru kita harus profesional. Tapi dalam keprofesionalnya mereka kan kita ikuti dengan upaya untuk mensejahterakan mereka agar mereka sebagai garda terdepan yang mempersiapkan anak bangsa kita menjadi cerdas, agar mereka mampu bersaing, berkompetisi pada masanya, yang tentu challenge-nya, tantangannya jauh lebih hebat. Itu negara sudah mempersiapkan itu. Nah, sekarang para guru-guru kita sudah melakukan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan itu. Sudah ada yang sertifikasi, sudah berjalan dengan sertifikasinya, memperbaiki profesionalismenya. Nah, yang soal kemudian, kalau ruang politis ini masuk meluluhlantakan itu, apalagi dilakukan dengan cara tidak profesional seperti contoh tadi, menempatkan seorang kepala sekolah misalnya di non-job diganti, itu boleh aja. Ya kalau ganti, ya pindahkan ke sekolah yang tidak ada gurunya. Contoh kalau ditemui beberapa kasus, saya baru habis keliling-keliling, ada sebuah sekolah yang tidak ada gurunya sama sekali, gurunya hanya 2. Tapi ada sekolah yang gurunya berlebihan. Ada gurunya 3 orang jadi satpam hanya tanda tangan, baru jadi langsung duduk di situ kayak pagar ayu saja duduk tidak. Kenapa kau tidak mengajar? Nggak ada jam Pak. Loh, bukannya SD di sana itu tidak ada gurunya sama sekali? Tidak Pak, kita ditempatkan di sini. Aduh. Misalnya ada lagi kasus ada guru olahraga di Tomia Induk misalnya. Tomia Induk ini dari SD Temuane, SD Waiti, SD Waiti Barat, SD di Kolosoha, SD Waha 1, Waha 2, Waha 3, sampai di SD Tanah Wali sana. Itu tidak ada guru olahraganya. Tapi justru di SD di Suku, Tomia Timur, ada satu SD ada berapa? Ada 3 guru olahraganya. Ini kan menunjukkan ketidakbecusan penyelenggara pemerintahan dalam mendistribusi pegawainya. Jangan-jangan kemudian ini dilakukan bukan berdasarkan profesionalisme. Jangan-jangan dilakukan bukan dalam rangka penyegaran, tapi lebih kepada nafsu, nafsu kejahatan demokrasi. Nah, kalau itu adalah nafsu kejahatan demokrasi, sungguh naif sebuah negeri yang seperti itu mengambil kebijakan. Kalau begitu, inilah nasib sialnya, nasib tidak beruntungnya ASN. Karena para politisi mengacaukannya, mendukung salah. Tidak mendukung sah juga salah, diam-diam juga salah. Negara harus merumuskan, bila perlu, ASN ini tarik kembali. ASN apapun, terutama guru dan kesehatan, kalau saya. Kalau yang lain-lain silakan, tapi kesehatan dan guru jangan utak-atik lah. Karena anak-anak bangsa ini harus dipersiapkan agar pada masa yang akan datang, mereka menjadi seorang kompetitor. Mereka mampu bersaing pada zaman mereka yang tantangannya lebih hebat. Masalah kesehatan, jangan juga terlalu utak-atik. Mereka harus melayani rakyat, karena tidak bisa kita bilang, bulan ini tidak boleh sakit. Nah, kita berharap kepada pemerintah pusat, mungkin suatu saat dirumuskanlah kebijakannya. Yang namanya ASN udahlah, nggak usah memilih. Seperti TNI Polri, nggak usah memilih. Jadi mereka tidak menjadi korban dalam setiap pertarungan politik. Ini setiap pertarungan politik pada akhirnya korbannya mereka lagi, mereka lagi. Apakah ini bisa dikatakan bahwa ASN ini bisa dikatakan sebagai tumbal politik, Pak? Iya, sebagai tumbal politik. Makanya saya lebih berpikir sebaiknya ASN itu kembali sebagai bagian dari TNI Polri aja. Memang kita bicara tentang keran demokrasi menghilangkan haknya, tapi daripada ada haknya dia menderita. Mendukung salah, tidak mendukung salah, diam-diam juga salah. Kenapa? Memaknai proses demokrasi itu oleh para kompetitor pilkada, kontestasi pilkada yang tidak dewasa, karena mereka jadi dipengaruhi oleh
sel pada tim-timnya. Nah, harusnya politik and birokrasi began. Politik selesai, birokrasi berjalan. Kemudian kalau terjadi perbedaan pendapat, biasalah demokrasi harus begitu. Oke, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan dalam hal penyegaran, Pak? Ya, kalau dalam penyegaran itu misalnya ada ketentuannya. Seorang kepala sekolah misalnya menjabat tidak boleh lebih dari 6 tahun misalnya. Ya udah, kalau pas 6 tahunnya dipindah lah. Masa 6 tahun di situ bosan dia butuh tantangan baru. Bagaimana caranya? Dari sekolah-sekolah yang berprestasi misalnya udah bagus sekolahnya, misalnya seluruh pencapaian udah bagus sekolah itu, ya dipindah ke sekolah yang masih kurang. Yang bagus sih dipindah ke sekolah yang masih kurang. Kemudian di sekolah yang masih kurang itu digarap supaya menjadi lebih baik lagi. Kalau bagus dipindah lagi yang kurang. Begitu terus menerus. Jadi setiap sudah berprestasi itu dibawakan tantangan lagi. Ada dua yang akan diperoleh. Satu, otaknya terus akan bergerak. Yang kedua, semangat untuk memberikan lagi yang terbaik untuk membangun kisah dia. Bahwa di masa saya perbaiki lagi sekolah itu menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Kalau dilakukan seperti itu, niatnya tentu akan menjadi menarik. Dan indahnya kita membangun peradaban pendidikannya kita. Oke, baik. Dari seluruh masalah dan kegaduhan, salah satunya adalah pemutasian ASN ini, Pak. Apakah Bapak melihat ada peraturan atau peraturan yang tidak ditaati oleh pengambil kebijakan ini? Mungkin misalnya ada peraturan perundang-undangan yang memang di situ dikatakan bahwa atau menegaskan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Ya jelas lah, itu di Permendikbud nomor 8, Permendikbud nomor 14, ada beberapa nomor, itu saya tidak hafal nomor-nomornya, tapi memang itu melanggar di situ. Dan itu pemerintah daerah boleh salah, kenapa tidak? Kan dia bukan malaikat. Tidak, kalau salah diperbaiki, jangan dibiarin. Kalau tidak mungkin baik sendiri. Kalau salah, apa susahnya kita bilang, mohon maaf salah, kita perbaiki ya. Tapi jangan sampai kemudian kesalahan itu disengaja. Kalau kesalahan disengaja, maka tidak akan muncul niat untuk memperbaikinya. Jadi kita, kalau peraturan itu pasti udah banyak dilanggar. Penyegaran. Kemudian standar penempatan pegawai juga itu kan tadi ada, saya bilang ada data SAL. Kan, pendistribusiannya menjadi lebih terukur. Pemerintahan harus punya standar etis, standar filosofis, standar humanis. Kita manusia loh. Kalau orang udah jatuh aja, jangan dikasih ketimpa tangga lagi. Pemerintahan apa itu? Kalau pemimpin, misalnya kalau bupati dan DPRD ya, bupati itu ayah, DPRD itu ibu. Selesai persoalan politik, maka seluruh ASN itu atasannya adalah bupati dan DPRD. Ingat, Undang-Undang 32 dan perubahannya Undang-Undang 23, atasan ASN itu adalah bupati dan DPRD. Maka karena kalian adalah atasannya dalam hierarkis berumah tangga, bupati itu adalah ayah, DPRD itu adalah ibu. Tentu ada anak yang harus diperlakukan seperti A sesuai dengan potensinya, ada anak yang diperlakukan B sesuai dengan karakternya. Tetapi kalian bertanggung jawab untuk anak-anak kalian agar mereka bisa bekerja dan berdedikasi dengan baik, dengan kondusif untuk memberi pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan kepada rakyat menuju Kabupaten Wakatobi yang sentosa, Indonesia yang hebat, Sulawesi Tenggara yang maju. Kalau itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan negara hadir untuk mewujudkan negara masyarakat yang adil, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, tentram, kartara, harjo. Luar biasa itu. Terakhir, Pak, apa pesan Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah kita saat ini? Saya ingin menyampaikan bahwa Anda sedang membangun kisah. Di akhir kisah akan diceritakan tentang gaya, prototipe dan karakter kepemimpinan Anda. Tapi di tangan Anda juga akan teruji oleh jalan sejarah. Apakah Anda adalah bagian ikut mencerdaskan bangsa, atau Anda menjadi bagian yang menghambat atau menjatuhkan atau meruntuhkan laju pencerdasan anak bangsa. Tapi saya percaya pemimpin semua adalah berupaya untuk menjadi lebih baik. Apalagi dari Wakatobi, kita sedang menggalakkan sebuah sistem pembangunan dengan perubahan. Mudah-mudahan perubahan ini perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kalaupun berubah ke arah yang lebih buruk, tetap sesuai janji politik. Karena itu juga perubahan. Tapi saya hakul yakin perubahan dimaksud adalah
perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, menarik ya dengan suara serak-serak basahnya Bapak Muhammad Ali SPMSI. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ali bisa sampai ke masyarakat, bisa sampai juga ke telinga pemerintah kita hari ini. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya.